Mengelola rasa takut rugi dan gagal. Pernah nggak kita sudah punya rencana, tapi berhenti di satu titik? Bukan karena tidak mampu, tapi karena takut. Takut rugi, takut salah, takut gagal, dan yang paling sering, takut jadi bahan omongan. Rasa takut itu tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh pelan-pelan. Dari pengalaman gagal kecil, dari cerita orang lain, dari komentar yang menjatuhkan, dari rasa capek yang belum sempat sembuh. Masalahnya, takut sering menyamar jadi kehati-hatian. Padahal sebenarnya kita hanya sedang menunda karena tidak siap menanggung resiko. Banyak orang tidak takut bekerja, mereka takut memulai. Takut kalau uang habis, takut kalau usaha tidak jalan, takut kalau sudah capek-capek ternyata hasilnya nol. Takut rugi itu manusiawi, takut gagal juga manusiawi. Yang jadi masalah, kalau rasa takut itu mengambil alih kendali. Saat semua keputusan diambil bukan berdasarkan peluang, tapi berdasarkan ketakutan. Perhatikan hidup sehari-hari. Berapa banyak kesempatan yang dilepas bukan karena tidak bisa, tapi karena takut kenapa-kenapa. Berapa banyak mimpi yang disimpan terlalu lama sampai akhirnya tidak terasa penting lagi. Takut rugi sering membuat kita ingin aman terus, padahal hidup tidak pernah benar-benar aman. Yang ada hanyalah resiko yang kita pahami dan resiko yang kita hindari tanpa sadar. Orang yang tidak pernah rugi biasanya bukan karena hebat, tapi karena tidak pernah mencoba. Dan ironisnya, mereka tetap membayar harga. Harga dari rasa penasaran seumur hidup, harga dari penyesalan yang diam-diam. Takut gagal sering dibesar-besarkan oleh pikiran. Kita membayangkan skenario terburuk bahkan sebelum melangkah. Padahal seringkali yang paling menyakitkan bukan kegagalannya, tapi bayangannya. Kita lupa satu hal penting. Gagal itu kejadian, bukan identitas. Rugi itu pengalaman, bukan vonis hidup. Masalahnya, kita sering mengaitkan kegagalan dengan harga diri. Sekali gagal, kita merasa tidak layak. Padahal gagal hanya tanda bahwa kita sedang belajar sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Mengelola rasa takut bukan berarti menghilangkannya, karena takut itu alarm. Ia ada untuk mengingatkan. Yang salah bukan rasa takutnya, yang salah adalah membiarkan alarm itu terus berbunyi tanpa pernah dicek. Langkah pertama mengelola takut adalah memperkecilnya, bukan dengan motivasi besar, tapi dengan langkah kecil. Jangan tanya, bagaimana kalau gagal total? Tanya, apa resiko terburuk dari langkah kecil ini? Kebanyakan ketakutan runtuh saat kita menuliskannya. Saat hanya di kepala, ia terasa besar. Saat ditulis, ia jadi lebih masuk akal. Mengelola takut juga berarti memisahkan diri kita dari hasil. Kita bukan hasil dari satu keputusan. Kita bukan kegagalan hari ini. Kita adalah orang yang sedang mengumpulkan pengalaman. Dalam hidup dan bisnis, yang bertahan bukan yang paling berani, tapi yang paling bisa mengatur ketakutannya. Berani tanpa perhitungan itu ceroboh. Takut tanpa bergerak itu lumpuh. Keseimbangan ada di tengah. Berani melangkah, siap belajar, siap salah, siap memperbaiki. Banyak orang menunggu rasa takut hilang baru berani bergerak. Padahal rasa takut jarang hilang. Ia hanya mengecil saat kita mulai bergerak. Setiap orang yang sekarang terlihat percaya diri pernah gemetar di awal. Perbedaannya, mereka tidak berhenti di situ. Takut rugi dan gagal bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita peduli. Tinggal pilihannya, apakah kepedulian itu akan jadi rem atau jadi pengarah. Hari ini mungkin kita masih takut. Itu tidak apa-apa. Yang penting takut itu tidak mengendalikan hidup kita. Karena pada akhirnya yang paling sering kita sesali bukan kegagalan, tapi kesempatan yang tidak pernah kita coba. Dan semua keberanian selalu dimulai dari satu langkah kecil. Hari ini.